buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, talented people. Selamat datang kembali di seminar Ask Me About Your Talent DNA. Nah, sambil menunggu, kita izin cek-cek sound dan gambar serta lagu yang tadi sudah saya tampilkan. Apakah suara, musik, video, dan juga gambar yang saat ini saya tampilkan sudah jelas di layar Bapak dan Ibu semua? Mohon feedbacknya untuk mengetikkan nomor 1 di kolom chat jika semua sudah clear. Oke, alhamdulillah sudah clear ya sepertinya Bapak dan Ibu terkait music video, gambar, dan juga sound yang sudah saya share. Terima kasih talented people yang sudah memberikan feedback di kolom chat. Alhamdulillahirrabbilalamin, walaupun sedang berpuasa nih, tapi Bapak dan Ibu semua tidak menjadikan puasa ini sebagai alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Salah satunya dengan mengikuti seminar ASMI About Talent DNA pada pagi hari ini. Alhamdulillah telah hadir juga di sini sahabat kita dari berbagai daerah di Indonesia dan mungkin ada juga nih talented people yang dari luar negeri, Masya Allah. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon untuk bisa mengetikkan di kolom chat dari mana saja domisili tinggal Bapak dan Ibu sekalian saat ini. Boleh go 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 diketik di kolom chat. Dari mana saja nih kira-kira Bapak dan Ibu pada pagi hari ini? Oke, saya juga izin untuk menyapa-nyapa talented people, Bapak dan Ibu semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming Facebook dari Bapak Ari Ginanjar Agustian. Boleh juga disebutkan asal domisili tinggal Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Ini ada Ibu Siti Zahrotul dari Jakarta Utara, Masya Allah. Kemudian ada Kak Nia Aulia dari Jakarta. Oke, masih satu ini ya kita ya, masih satu lingkup ya, Masya Allah. Tapi pastinya ada juga nih yang dari luar Jakarta yang saat ini sedang hadir untuk berbagi manfaat oleh kita semua di seminar Talent DNA pagi hari ini. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan feedback di kolom chat.
Tanpa berlama-lama, kita akan segera mulai acara Ask Me About Your Talent DNA pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bagi yang Muslim dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan Al-Fatihah, Allah mudahkan, Allah lancarkan acara kita pada pagi hari ini, dan Allah memberikan manfaat bagi kita semua dengan acara Ask Me About Your Talent DNA pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Sisi dari Universitas Ari Ginanjar. Hari ini saya akan membantu acara Ask Me About Your Talent DNA pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu sekalian, pastinya ada yang baru pertama kali bergabung nih di acara ASMI pada pagi hari ini. Jadi, acara seminar ASMI About Your Talent DNA adalah sebuah webinar yang dilaksanakan setiap paginya yang bertujuan untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulai algorithm of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Jadi, bagi Bapak dan Ibu sekalian, harap mengikuti acara ini sampai berakhir ya, dan rasakan manfaat dari seminar Ask Me About Your Talent DNA. Dan jangan lupa berpartisipasi secara aktif di kolom chat. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat. Nanti Talent DNA fasilitator kami yang akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian, untuk memahami lebih dalam terkait Talent DNA, silakan menyimak beragam video dari Talent DNA pada laman www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum memiliki hasil talent DNA atau belum tahu nih terkait talent DNA itu seperti apa, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya dan ada sesi khusus pada pukul 10 sampai 10.15. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Nanti tim kami akan membantu untuk memunculkan polling dan mohon Bapak dan Ibu sekalian bisa mengisi polling tersebut supaya Sisi tahu nih siapa saja sih yang sudah memiliki talent DNA dan siapa saja yang baru pertama kali join di ASMI serta belum memiliki talent DNA. Nah, terima kasih tim sudah memunculkan pollingnya. Monggo Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi pollingnya supaya kita tahu mana saja yang belum memiliki talent DNA dan mana saja yang sudah. Oke, sudah semua mengisi ya sepertinya ya. Oke, sisi lanjut ya. Dan bagi para Bapak dan Ibu yang baru bergabung, serta belum memiliki hasil talent DNA nih, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini. Dan segera menghubungi siapa nih yang tadi mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam seminar pagi hari ini. Supaya Bapak dan Ibu tahu caranya untuk mendapatkan live tools talent DNA dan mendapatkan resultnya. Talented people, Sisi ingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk lihat acara ini sampai akhir dan rasakan manfaatnya karena bakal ada manfaat yang begitu besar
Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Biasa lagi hujan turun nih. eh Sepertinya mengiringi Ramadan yang penuh berkah, dikasih hujan turun sama Allah. Tapi nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu sekalian, semoga tetap semangat. Mohon maaf ada kendala sedikit. Jadi sampaikan kembali ya, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum memiliki hasil tes DNA, bisa menyimak acara ini sampai akhir. Karena nggak akan ngebosenin nih acaranya pastinya dengan gestar kita yang kece dan coach kita yang kece. Oke, talented people. Mungkin di forum ini masih banyak yang belum memiliki hasil talent DNA dan belum mengetahui lebih dalam apa itu talent DNA. Maka dari itu, mari kita simak tayangan berikut ini, penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk memahami lebih lanjut algoritma Human Technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Maria sebagai Talent DNA Fasilitator dan bintang tamu kita yang pastinya sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, yakni Bapak Sugandi dan putrinya yakni Alia, yang merupakan siswa dari kelas 12 SMA di SMAI Teratai Putih Global School di Bekasi. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah pengejar ambisi penuh inovasi. Assalamualaikum Coach Maria, Bapak Sugandi dan Kak Alia. Apakah sudah hadir Waalaikumsalam. di Zoom? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Mbak Sisi. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Coach Maria, Bapak Sugandi, dan Kak Alia sudah berkenan menjadi guest star kita dan talent DNA Fasilitator pada pagi hari ini. Sudah siap sharing-sharing nih ya, Pak Sugandi, Kak Alia? Insya Allah. Oke, Bismillah ya, Bapak, Kak Alia, dan Coach Maria. Oke, sisi lanjutkan ya, Coach. Izin. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, izin sebelum kita memulai, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari talent DNA fasilitator kita pagi hari ini, yakni Ibu Mariah SEMM. Beliau lulus S1 dan S2 dari Universitas Budi Luhur pada program studi manajemen dan magister manajemen.
Beliau telah mengikuti beberapa professional certification. Yang pertama ada Certified Trainer by BNSP, Certified Public Speaking by BNSP, Certified Risk Management by BNSP. Kemudian ada program training yang non formal. Yang pertama ada program Business Sustainable Solution in Malaysia selama 5 bulan, Masya Allah. Kemudian ada program Public Speaking dari SQ Communication. Kemudian ada work experience dari Coach Maria. Yang pertama sebagai staff BI Checking KPR di BCA, kemudian sebagai staff production plan di PT Kodasino Tata Sarana, kemudian sebagai cluster head di Bank Cina Construction, kemudian sebagai dosen di LP3I, kemudian sebagai dosen di Calbis University, dan saat ini yang sangat membanggakan, Bu Maria ini sebagai dosen juga di Universitas Ari Ginanjar, dan beliau juga sebagai Head of Incubator Business di Universitas Ari Ginanjar dan owner dari Ethnic Nesia. Nah, kita bisa lihat ada 10 talent DNA yang top 10 nih dari Bu Maria, dari Coach Maria. Yang pertama ada sociable, accountable, self-confident, personalizer, initiator, significant, goal-getter, intuitive, convincing, dan noble. Wah, nggak kebayang seberapa serunya acara kita pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh Coach Maria. Si sociable banget nih kayaknya Coach Maria. Masya Allah. Sangat membanggakan sekali bukan? Ternyata dosen dari Universitas Ari Ginanjar juga bisa sebagai seorang certified trainer, kemudian certified public speaking, dan sekarang juga seorang talent DNA facilitator. Nah, izin sebelum akan dipandu oleh Coach Maria, saya akan membacakan terlebih dahulu top talent dan bottom talent dari Pak Sugandi serta putrinya yakni Kak Alia. Top talent dari Pak Sugandi yang pertama ada collaborator, inovatif, signifikan, fokus, accountable, fixer, vigorous, troubleshooter, perfectionist, dan initiator. Serta 5 bottom talentnya ada artikulatif, logical, forgiving, convincing, dan sociable. Sedangkan untuk Kak Alia, selaku putri dari Pak Sugandi, top talentnya ada advisor, artikulatif, aversive, kolektor, kompetitif, kontemplatif, convincing, developer, energizer, dan generous. Serta 5 bottom talentnya ada affectionate, genuine, forgiving, courageous, dan kontekstual. Masya Allah, sepertinya ayah dan putri ini ada perbedaan yang sangat signifikan di ayahnya artikulatifnya di bottom talent, sedangkan anaknya artikulatifnya di top talent. We'll see penjelasan dari Coach Maria nantinya akan seperti apa. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top and bottom talents spiritual DNA yang akan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Dan yang menariknya juga, kita akan membahas nih report karir yang seperti apa kira-kira karir yang cocok untuk Kak Alia Hamidah. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah memiliki hasil full report baik yang 10 top talent maupun 45 full report talent DNA, silakan bisa sambil dibuka hasil reportnya nih Bapak dan Ibu supaya bisa tergambar juga mungkin ada talent-talent yang sama dengan guest star kita pada pagi hari ini. Dan jika ada pertanyaan, mohon untuk menuliskannya di kolom chat, nanti akan kami bantu bacakan dan akan dibantu untuk diselesaikan oleh Coach Maria. Oke, Bapak dan Ibu semua, sekali lagi kalau mau tahu lebih dalam terkait talent DNA, bisa lihat-lihat videonya di website kami di www.talentdna.me atau bisa scan barcode di layar Bapak dan Ibu semua. Dan bagi yang ingin tahu tentang talent DNA dan tata cara untuk mendapatkan reportnya, silakan stay tune nanti di akhir acara. Di jam 10 sampai 10.15 akan kami tampilkan video tutorialnya. Oke, tanpa berlama-lama, pastinya semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan sharing dari Pak Sugandi dan Kak Alia, serta dari Coach Maria. So, let's find your light and shine. Silakan, Coach Maria. Oke, terima kasih Mbak Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Sugandi. Selamat pagi Alia. Oke, gimana kabar hari ini?
Baik ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Sebelumnya saya pribadi mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugandi dan Alia ya sudah berkenan untuk menjadi bintang tamu pada acara ASMI kita di pagi hari ini. Oke, ini kita langsung ngobrol aja kali ya. Mungkin nanti apa namanya saya akan bertanya dulu nih kepada Pak Gandi ya. Pak Gandi, kita kan hari Yap, ini nih bahas tentang title-nya ini adalah Pengejar Ambisi Penuh Inovasi. Mungkin ini menggambarkan sosok Alia ya Pak Gandi ya. ya, Bu. Oke, Pak Gandi boleh diceritakan ya, apa sih hal yang paling membanggakan dari sosok seorang Alia nih di mata Pak Gandi? Ya, baik. Terima kasih Bu Maria dan Kak Sisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sugandi, saya orang tua dari anak saya Alia Hamidah. Alia ini anaknya baik, Bu. Jadi Hmm, yang menonjol dia memang anaknya rajin. Jadi hmm, kalau malam dia memang disiplin untuk belajar ya di rumah. ya, Kemudian ibadahnya juga rajin, Insya terutama Allah. sholat 5 waktunya, alhamdulillah bisa tepat waktu dan dikerjakan 5 waktunya. Ya. Kemudian ya dia anaknya nurut ke orang tua lah, nggak Hmm. terlalu banyak penolakan ketika disuruh sama orang tuanya. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Kalau untuk prestasi nih, Pak Gandi, untuk Alia Ya. sendiri, apa nih kira-kira pencapaian yang Pak Gandi tahu nih sebagai seorang ayah? Gitu. Ya, baik. Untuk prestasi, alhamdulillah di sekolahnya Alia ini selalu mendapatkan ranking 1, Bu. Alhamdulillah selama Wow, 2 tahun terakhir ya. Masya Allah. Kemudian di beberapa bulan yang lalu juga ikut Mm, Olimpiade di mm, apa namanya salah satu penyelenggara di Yogyakarta waktu itu. Dan mm. alhamdulillah mendapatkan medali emas ya untuk Masya Allah. bidang biologi sama fisika, kimia, biologi dan Mm, kimia. Jadi mm. 2 Olimpiade, dua-duanya mendapatkan medali emas, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa ya, Alia ya. Ini Bu Maria dengernya aja udah pinter, cantik, rajin ibadah tuh. Mungkin yang punya anak mau bawa langsung pulang jadi menantu ya Pak Gandi ya. Udah paket komplit ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Oke ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gandhi tadi sangat inline sekali nih dengan tema kita di pagi hari ini ya Alia ya. Bahwa Alia tadi merupakan sosok yang sangat rajin, sosok yang sangat disiplin, terus kemudian juga prestasi-prestasi yang luar biasa tadi yang Pak Gandhi sampaikan. Juara kelas 2 tahun berturut-turut, juara Olimpiade gitu ya. Langsung ketika lihat top talentnya, ini kompetitif seorang Alia ini luar biasa ya gitu ya. Jiwa-jiwa yang apa ya, yang mendorong Alia untuk selalu memberikan hasil yang paling terbaik gitu ya, memberikan prestasi yang terbaik seperti itu ya. Nah, Ya, kayak thank you ya Pak Gandhi ya. Oke. Nah, kalau untuk ini apa namanya alias sendiri nih, saya kulik sedikit ya tentang apa namanya tentang hasil talent DNA-nya ya Alia, boleh ya? Oke. Boleh, Yang boleh. pertama ini, oke. Tadi kalau dari prestasi, Ayah udah menyampaikan nih gitu ya. Nah, kalau Alia sendiri di sekolah itu kira-kira sosok yang seperti apa? Apakah sosok yang selalu dicari teman untuk berdiskusi, untuk minta pengarahan Alia seperti apa? Coba boleh Alia ceritakan sedikit. Pak, sebelumnya izin menjawab ya Kak Maria. Boleh. Mm-mm. Terima kasih. Jadi di sekolah ini sebenarnya saya memang lumayan aktif ya, cuma Oke. nggak nggak sampai yang gimana-gimana. Mm. Cuma kalau misalnya udah urusan pelajaran, mungkin Mm-mm. teman-teman juga nggak begitu bergantungan sama saya. Kadang saya Oke. juga yang membutuh mereka gitu. Oke. Jika Oke, kalau bisa. ada nggak teman yang datang ke Alia, Alia minta tanya gitu kan, minta kasih nasihat Alia atau arahan Alia nih biasanya kalau di sekolah baik di segi apa namanya akademik ataupun misalkan di organisasi nih ya. Alhamdulillah sih ya, Hmm. selama ini emang saya yang orang yang biasa
Alhamdulillah saya bisa menjadi pendengar yang baik buat teman-teman gitu. Masya Jadi Allah. banyak Mm-mm. gitu orang yang cerita ke saya dari Mm-mm. masalah-masalah pribadi ataupun nggak Mm-mm. sampai yang sedetail itu, tapi Mm-mm. alhamdulillah dan sebisa mungkin saya bakal kasih saran sebaik Mm-mm. mungkin dan alhamdulillahnya mereka ikutin saran saya gitu. Oke ya, kelihat ya bahwa ada generousnya Alia di sini gitu ya, dan mungkin ada advisernya Alia juga nih yang kemudian muncul ketika Alia bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah ya gitu, datang ke Alia minta saran gitu ya, minta nasihat, baik mungkin pribadi ataupun misalkan yang kaitannya dengan akademik ya atau dengan pengetahuan lain gitu ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian nih hal yang signifikan betul tadi Mbak Sisi sampaikan. Nanti kita akan ngulik lebih jauh nih bahwa kalau ayah itu bottomnya artikulatif, kalau Alia ini sangat artikulatifnya di nomor 2 gitu ya. Alia sendiri di sekolah itu suka komunikasi, suka presentasi kah atau misalkan suka diminta oleh guru untuk kemudian menyampaikan sesuatu ke teman-teman kah atau seperti apa ya di sekolah? Iya, suka Mm-mm. banget. Jadi ya, kalau Mm-mm. misalnya Contohnya ada gimana? tugas presentasi nih, Ah, ah. jadi aku paling excited banget buat Oh my God. mau presentasiin, ngasih tahu hasilnya gitu. Oh Apalagi gitu. kalau misalnya ada guru di tengah-tengah Mm-mm. pelajaran tiba-tiba Mm-mm. ngungkapin pertanyaan. Jadi Mm-mm. kalau dari pikiran sayanya udah ada jawabannya, langsung saya jawab aja tanpa harus ditunjuk dulu sih. Oke, Masya Allah. Jadi keyakinan sangat confident gitu ya ketika menyampaikan informasi gitu ya. Ya, Ini betul. disupport oleh talent DNA-nya Alia yaitu adalah artikulatif gitu ya. Karena Alia mampu menjelaskan secara lugas gitu ya, jelas gitu ya, dan kemudian bisa dipahami. Seperti itu ya gitu. Nah, Alia kan sekarang nih udah naik kelas berapa? Udah mau lulus ya, Alia ya, udah mau kuliah. Iya, Kira-kira tahun ini. tahun ini ya, alhamdulillah ya kuliah tahun ini ya. Oke, kira-kira Alia tipe yang apa nih? Alia suka nanya nggak gitu ke teman, ke papa atau ke yang lain terkait tentang informasi nih kalau kuliah harus milih jurusan apa, harus nyari-nyari materi terkait nanti jurusan yang mau dipilih kah atau seperti apa nih ya? Iya, karena sebelum kita tahu lebih jauh mengenai kehidupan yang akan datang nanti, jadi Mm-mm, sebelumnya kita harus mm-mm, cari-cari informasi dulu nih, entah itu dari mm-mm, teman, keluarga, mm-mm, ataupun dari sumber-sumber mm-mm, terpercaya lah gitu. mm-mm. Cari-cari dulu untuk ke depannya itu gimana sih prospek kerjanya gimana gitu. Hmm. Oke, good ya. Wow, ya. Jadi dapat juga kolektornya ya. Jadi Alia tipe yang suka cari informasi nih ya, gitu kan terkait apapun gitu dan mengumpulkan informasi gitu ya, yang Alia nanti ke depan butuhkan, gitu ya. Wah, luar biasa nih ya. Oke ya, terkait dengan aktivitas, aktivitas nih ya. Oke, coba Alia ceritakan aktivitas apa aja yang Alia lakukan sehari-hari di sekolah selain sekolah, misalkan gitu. Apa ikut organisasi atau ikut apa tuh di sekolah mungkin entah ada grup apa dan apa yang impactnya tuh positif atau apa misalkan ya. Kalau untuk organisasi saya aktif cuma 1 tahun jabatan aja sih dari kelas 10 ke Oke. kelas 11. Karena Mm-mm. selesai seharusnya saya bisa ambil jabatan itu selama 2 periode, tapi saya Oke. lebih milih fokus untuk ke pelajaran aja dulu. Nah, Oke. jadi selesai saya keluar OSIS itu saya sempat masuk ke gini. Jadi di sekolah saya ada namanya yayasan, jadi upacara gabungan gitu. Nah, Oke. kebetulan waktu itu Agustusan dari Mm-mm. tahun sebelumnya itu belum SMA itu belum sempat. Jadi ada SMA, SMK, SMK 1, SMK 2, SMK 3 dan SMK 4. Oke. Jadi sebelumnya ini pihak SMA dalam upacara Agustusan gabungan ini belum sempat Mm. berpartisipasi dalam tugas upacara pengibarnya. Oke. Nah, waktu itu saya langsung mengajukan diri ke Wakasek kesiswaan. Mm-mm. Saya langsung ngajuin diri. Saya bilang, Bu, apakah Mm-mm. boleh saya ikut mengibar bendera di Oke. yayasan nanti? Mm-mm. Nah, kata Bu Kaseknya gini, nanti saya rapat, nanti saya ajuin. Dan Mm-mm. alhamdulillah di ACC. Dan itu saya Mm-mm. seneng banget karena Insya saat Allah. SMP itu saya masih ada apa ya, masih ada bakat-bakat
tentang PBB gitu. Jadi kalau saya diemin aja mungkin agak lumayan sayang juga sih kalau di SMA saya dibiarin gitu. Jadi setidaknya saya akan coba sekali walaupun walaupun saya udah kelas 12 ya tidak bisa merasakan lagi, nggak setidaknya nggak apa-apa lah, udah ngerasain sekali. Dan alhamdulillah Betul. kemarin Agustus tahun kemarin 2023 saya berhasil ikut menggabungkan SMA dengan SMK-SMK yang lainnya menjadi satu pasukan pengibar bendera. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi aktivitas Alia itu bukan hanya sekolah, tapi juga ikut OSIS, tapi juga ikut kegiatan Paskibra gitu ya. Ya, Tapi tetap jadi juara kelas dan juara Olimpiade. Bahwa di sini kita, alhamdulillah. wow, seorang Alia seorang yang sangat serta apa namanya energizer ya gitu. Jadi wah melakukan apa aja gitu ya luar biasa dan positif. Dan tadi kalau Alia cerita sedikit nih bahwa akhirnya Alia mengajukan, terus kemudian Alia diterima menjadi salah satu anggota pengibar gitu ya. Maka ini adalah teknik convincingnya Alia nih. Bagaimana Alia meyakinkan bahwa Alia menguasai apa namanya PBB tadi dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian Alia dapat posisi itu. Wah luar biasa nih ya. Jadi Alia sedikit paham ya. Jadi ternyata nih ya talent-talent ini nih yang kemudian membantu Alia dalam create berbagai apa namanya hal yang ingin Alia capai. Seperti itu ya. Ya betul seperti Iya, itu ya. benar Kurang banget. lebihnya kurang lebihnya Alia apa namanya gimana dengan penjelasan Coach Maria? Seberapa besar keyakinan Alia terhadap hasil talent DNA ini ya? 100% sih. Oh, luar biasa ya. 100% luar biasa. Oke. Nah, kita udah bahas nih tentang Alia. Sekarang kita bahas tentang ayah gini. Wah, Masya Allah ya. Tadi ayah udah menceritakan hal apa yang paling membanggakan dari sosok Alia. Sekarang Oke, sekarang sebelum saya mungkin bertanya kepada Alia, mungkin saya persilahkan kepada Pak Gandhi ya untuk membacakan deskripsi hasil dari gambaran diri Pak Gandhi yang terdiri dari 10 top talent dan 5 top talent. Jadi deskripsi gambarannya aja mungkin Pak Gandhi yang dibacakan. Silahkan Pak Gandhi. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi kalau saya lihat hasil apa namanya talent DNA-nya, bahwa saya itu mampu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian saya bisa memberikan ide dan terobosan baru. Artinya saya bisa berkontribusi dan memberikan dampak serta menjaga konsentrasi atas apa yang saya kerjakan. Kemudian saya juga mampu memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawab, menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi, serta menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina yang tinggi. Kemudian saya juga mampu mendeteksi akar masalah, berpikir dan bertindak dengan detail dan presisi, serta mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas. Seperti itu, Bu. Oke, boleh yang paling bawahnya Bapak dibacakan juga hal yang perlu diperhatikan. Baik, kemudian yang masih menjadi kelemahan saya adalah saya eh, bukan seorang yang secara alami bisa menyampaikan pemikiran yang mudah dipahami oleh orang lain secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian bisa mengambil kesimpulan berdasarkan data dan fakta, serta susah untuk memaafkan ataupun melupakan kesalahan orang lain. Kemudian untuk selanjutnya saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus mempengaruhi orang lain agar mau menerima pemikiran yang saya sampaikan serta menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal. Seperti itu, Bu. Oke, nah Pak Gandhi nih, setelah membaca hasil deskripsinya, apakah sudah mencerminkan diri Pak Gandhi kira-kira? Betul sekali, Bu. Mencerminkan. Betul ya. Iya. Berapa Pak tingkat keyakinan apa namanya terhadap hasil talent DNA ini Pak menurut Pak Gandhi? eh Mungkin 90% kali, Bu ya. Wow, luar biasa ya. Oke, mungkin sekarang kita akan tanya ke Alia dulu, baru nanti Maria tanya ke Pak Gandhi. Alia, kira-kira apa yang paling membanggakan dari sosok papa atau ayah, sorry?
Yang paling membanggakan dari ayah yang jelas ya, ayah tuh tanggung jawab banget orangnya, kerja keras. Oke, Terus juga ayah ini punya jiwa pemimpin yang besar banget. Masya Allah. Pasti kalau ada suatu acara nih, pasti ayah bakal ngajuin paling utama, pasti dia bakal jadi ketua. Oke. Yang kedua, dia juga punya sifat apa ya? Dia selalu memperbaiki hal-hal yang soalnya rusak, yang udah rusak, udah lama rusak, terus diperbaiki lagi gitu. Biar Mm-mm. jadi kayak baru lagi. Betul. Terus Ada saya lagi juga, selain itu ya? juga orangnya peduli banget sih, peduli banget sama Mm-mm. keluarganya, penyayang Mm-mm. banget. Mm-mm. Ya mungkin pada sama kayak ayah pada umumnya lah ya. Oke. Oke ya, terima kasih ya Alia. Pak Gandhi tadi udah denger nih sosok anaknya menilai papahnya ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi Alia katakan kalau ayah seorang yang sangat bertanggung jawab untuk keluarga. Langsung tuh kelihatan ya Pak ya bahwa talent DNA nomor limanya adalah accountable ya, betul ya. Terus ayah suka menyelesaikan barang yang rusak gitu ya, ya. Ternyata terlihat nih bahwa Bapak emang talentnya adalah troubleshooter yang bisa memperbaiki nih gitu ya. Terus juga Bapak tadi selalu duluan nih kalau misalkan mau apa namanya tuh mau ada pemilihan jadi ketua mengajukan diri kelihatan tuh Pak Bapak bahwa orang yang sangat signifikan gitu ya luar biasa ya Pak ya bahwa ini adalah beberapa hasil talent DNA Bapak. Nah kalau misalkan Pak Gandhi nih kalau Maria minta Pak Gandhi menceritakan sedikit lah tentang Pak Gandhi bagaimana pencapaian dari Pak Gandhi gitu ya dari segi karir atau misalkan kehidupan lah kira-kira seperti apa Pak Gandhi? Ya, baik. Kalau selama ini memang saya bekerja di perusahaan swasta. Jadi Mm-mm. saya mulai bekerja itu tahun 99, Bu. Dengan Hmm, posisi waktu itu masih operator, Bu ya. Jadi Oke. Mm-mm. berjalannya waktu saya mendapatkan beberapa kali promosi sampai dengan alhamdulillah saat ini untuk jabatan saya sudah mendapatkan jabatan Mm-mm. foreman ya. Oke. Jadi ya memang tidak mudah lah melalui masa-masa bekerja dari tahun Mm-mm. 99 itu banyak sekali tantangannya. Cuman Betul. alhamdulillah saya bisa menyelesaikan banyak permasalahan di perusahaan yang saya bekerja, masa kerja. Memang tidak mudah Bu ya, banyak sekali Iya, lah. betul. Suka dukanya banyak sekali. Jadi ya seperti itu. Oke, jadi dengan tadi Bapak mulai dari seorang operator ya Pak ya gitu Ya ya betul. di salah satu pabrik ya Pak ya di daerah mana Betul. Pak? Cika dekat Di Jakarta Utara, Bu. Jakarta Utara ya. Jadi kebayang nggak Al? Papa tuh dari seorang operator loh sampai sekarang bisa dapat posisi seperti ini gitu ya. Terus di Bapak ayah ya apa namanya mampu gitu ya menyelesaikan berbagai macam problem nih. Bahwa ayah itu memang seorang yang inovatif gitu ya. Terus ayah juga seorang yang fokus gitu ya, gigih gitu ya sehingga kemudian ayah bisa mendapatkan karir seperti sekarang ini gitu ya. Bahwa mungkin ini kelihatan nih gennya dari ayah nurun ke Alia gitu ya. Alia yang sangat kompetitif ini kan mungkin karena pasti rasa bangga Alia atau Alia lihat role model dari ayah. Betul ya ya seperti itu ya. Ya betul, Betul Bu. banget. Betul banget ya bahwa ayah ini apa namanya yang ranking, yang karirnya oke gitu ya. Akhirnya kemudian Alia juga termotivasi untuk bisa seperti ayah gitu ya. Oke. Nah, ini kita udah bahas nih masing-masing apa namanya tadi ya hal yang paling membanggakan baik diri Alia ataupun dari sisi Pak Gandhi. Oke. Nah, pasti namanya hubungan ayah dan anak gitu ya. Ya, Pak Gandhi ya. Apalagi nih Ya, sekarang Bu. Alia udah masa ABG atau remaja gitu ya. Pasti mungkin muncullah konflik gitu ya atau apa namanya satu hal yang kemudian itu menjadi hambatan gitu ya dalam satu hubungan gitu ya. Nah, mungkin boleh diceritakan dari siapa ya dulu? Dari Pak Gandhi dulu ya Pak Gandhi ya. Oke, Pak Gandhi nih kira-kira nih Pak Gandhi. Hal apa sih kira-kira yang membuat Pak Gandhi kayak ngerasa itu Alia itu harusnya gini, nggak boleh kayak gini. Terus kira-kira dulu hubungannya tuh sama Alia seperti apa dan sekarang bagaimana?
Silakan Pak Gandhi. Ya, jadi beberapa bulan terakhir ini memang Alia disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dari sekolahnya, Bu. Jadi Betul. kadang-kadang saya nggak sempat bisa berkomunikasi. Oke. Biasanya ya saya kalau pulang kerja itu sering masih bisa ketemu lah. Dan cuman beberapa bulan terakhir ini Alia sering keluar rumah gitu kan. Ya dengan berbagai macam alasan lah, yang kerja kelompok lah, yang apalah, saya juga nggak memonitor juga, nggak kontrol. Cuman yang jadi apa namanya saya agak tensi tinggi itu ketika keluar rumah pulangnya tuh malam gitu kan. Sedangkan selama ini tuh Alia tuh nggak pernah pulang malam gitu. Saya sebagai orang tua pasti khawatir kan, apalagi anak perempuan gitu kan, malam-malam masih ada di luar rumah dan belum 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 pulang gitu kan. Nah, beberapa kali ya saya marahin anak saya gitu kan. Mungkin ya apa namanya, sama itu apa, lebih banyak eh, senang berkumpul dengan teman-temannya. Jadi ketika ada acara keluarga pergi kemana, dia lebih memilih nggak ikut. Dia memilih berkumpul sama teman-temannya gitu. Dan ini di luar dari kebiasaan kita selama ini gitu kan. Selama ini kalau kita jalan kemana pasti ikut, tapi beberapa bulan terakhir ini selalu nggak pernah mau ikut dengan ya sejuta alasan. Nah, iya seperti itu, Bu. Oke. Kalau hubungan semasa kecil sama Alia atau sama Pak Gadi dengan Alia dulu seperti apa kira-kira? Ya, Boleh tahu? kalau masa kecilnya sudah pasti sangat dekat dengan saya, apalagi kan Mm-mm. Alia anak pertama, Bu ya. Jadi yang pertama Betul. ya udah pasti sangat dekat dengan bapaknya. Jadi Mm-mm. kemana-mana ya selalu ikut gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nggak pernah jauh lah dari saya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Oke, thank you Pak Gandhi. Nah sekarang kita akan tanya nih dari sisi Alia. Alia, gitu ya. Em, Apa sih kira-kira dari tadi kan apa namanya Ayah sudah menceritakan ya apa sih hal yang sekarang itu yang Ayah itu kurang suka atau kurang srek gitu ya, yang kemudian suka muncul konflik gitu ya. Kalau dari sisi Alia sendiri gitu ya, Alia, bagaimana nih Ayah sekarang ini tuh seperti apa sih di mata Alia gitu? Ya, sebenarnya ayah tuh nggak ngatur, nggak ngekang sampai harus kayak pulangnya tuh jangan malam-malam banget. Terus paling kalau misalnya udah marah ya itu berarti aku yang udah ngelanggar gitu. Mm, Karena mm, dikasih rulesnya tuh kan under jam 10 udah di rumah gitu. Jadi kalau Oke. misalnya ayah marah berarti aku udah jam 10 tuh belum di rumah gitu. Ya wajar kalau Mm, misalnya ayah marah gitu. mm, mm, Jadi kalau mm, misalnya aku kenapa sih pulangnya malam malam banget gitu. Kalau mm, saya tuh karena kalau misalnya aku pertama kalau misalnya aku keluar karena kerja kelompok, mungkin kita beres-beresin pekerjaan itu dulu, kita selesaiin mm, dulu, habis mm, itu mm. kita perjalanan pulang juga makan waktu dong. Jadi sampai Betul. rumah nggak mungkin Mm, kita tepat waktu mm, jam 9 pas. Nah, kemudian mm, kalau misalnya alasan kita main. Nah, misalkan mm, kita mm, mainnya kalau misalkan kita di kafe atau di mana gitu. Jadi tetap aja kalau misalnya kita udah ngepasin nih di jam 9, kita tetap aja kalau perjalanan pulang makan waktu lagi. Kalau misalnya mainnya di rumah temen, kalau mainnya di rumah temen kita belum tahu nih kita lagi makan-makan terus ada piringnya kan kotor masa ya kita mm, langsung tinggalin mm, nggak enak mm, dong. Jadi kita bantu mm, beres-beres dulu karena nggak mm. enak juga sama orang tuanya misalnya gitu. Jadi ya abis di perjalanan sama ngebuang-buang waktunya di situ sih. Makanya wajar aja kalau misalnya yang marah, namanya juga aku anak perempuan ya wajar kalau khawatir. Betul. Oke, nah apakah yang tadi Alia sampaikan, mungkin bisa saja kan Ayah nggak tahu nih gitu kan, Alia Ya, ngapain dan segala macam. Tadi kan Alia sampaikan, bener kok aku tuh kerja kelompok, tapi kan habis itu aku bantuin beberes gitu di segala macam gitu ya ya. ya. Alia komunikasikan nggak itu ke Papa? Apa sih alasan Alia? Kemudian Alia pulangnya memang malam tapi nggak ngapa-ngapain kok gitu. Tapi seperti yang Alia sampaikan tadi gitu. Selalu bakalan selalu ngabarin. Entah itu Mm-mm. baru berangkat atau belum berangkat sama sekali pun aku bakal ngabarin dulu. Bahkan bisa dari paginya aku ngabarin dulu. Misalnya mau ke mall nih pagi-pagi sama teman-teman. Aku tuh bisa subuh-subuh kalau nggak sebelum ayah berangkat kerja. Ya, aku mau ke mall dulu ya sama teman hari ini. Terus ayah nanya sama siapa, naik apa gitu. Terus ya aku jelasin sedetail mungkin juga.
Terus juga Mm-mm. kalau misalnya malam, kalau malam tuh kan ayah kadang kerja juga, kadang kalau izin Mm-mm. langsung kan nggak bisa ya. Jadi Oke, misalnya lewat chat gitu, kita selalu oke. ngabarin. Oke, nah ini ketemu nih, mungkin pas malam gitu kan ya, ayah juga pulang kerja gitu ya, terus nggak lihat nih Alia belum ada di rumah gitu kan ya, mungkin tadi tadi ya gitu kan, nggak cerita yang apa detailnya gitu ya, seperti apa, akhirnya Oh, ayah menangkapnya seperti ini gitu ya. ya. Kalau Alia sendiri apa sih yang paling Alia harapkan gitu? Alia pengen kan tadi ayah bilang tuh bahwa dulu tuh hubungannya deket, Alia selalu ngobrol sama ayah gitu ya, terus selalu ikut acara keluarga gitu kan. Berarti kan Gitu. sekarang ada sesuatu itu hambatan. Kira-kira sebenarnya apa sih yang sebenarnya Alia tuh sebenarnya mau gitu dari dari ayah gitu seperti apa? Sebenarnya kalau mau itu nggak begitu banyak ya. Nah, Cuma lebih ke karena kan tadi ayah cerita kalau misalnya dulu kita tuh kecil emang selalu deket banget ya, emang masih deket betul. gitu karena juga namanya Mm-mm. masih kecil gitu. Oke. Kalau dibilang sekarang mau lagi kayak dulu atau enggak, jujur mau banget. Mau banget tuh ya. Cuma karena Oke. emang lingkungan akunya juga emang udah berubah banget ya karena udah Mm-mm. ada teman banyak. Jadi kayak Mm-mm. aku juga Mm-mm. pikirannya udah pengen juga nih ngabisin waktu sama keluarga, tapi pengen juga ngabisin waktu sama teman gitu. Jadi Mm-mm. kadang Mm-mm. buat bagi waktu keluarga sama temennya juga agak bingung juga gitu. Terus juga Mm-mm. kalau misalnya mau, kadang suka sempat mikir eh, pengen dibebasin, tapi nggak sampai yang kayak udah terserah sampai jam 12 kayak subuh kayak pulang gitu. Tapi nggak harus kayak gitu, pengen dibebasin tuh dalam artian ya percayain aja gitu ke Mm-mm. aku juga Mm-mm. nggak bakalan Mm-mm. ngehianatin kepercayaan mereka gitu. Tapi aku yakin banget sih ya ayah sama orang tua aku tuh pasti Mm-mm. percaya banget sama aku, jadi nggak Betul. sampai nuntut harus mau kayak gimana gimana, udah cukup bersyukur alhamdulillah sampai sekarang. Oke, ada nggak keinginan Alia kayak pengen nih ayah yang duluan ngomong sama aku, yang ajak ngomong sama aku, sehingga tuh kayak aku deep talk nih sama ayah gitu, misalkan. Pengen kalau ditanya gimana hari ini, ada cerita apa gitu. Pengen sih. Siapa sih yang Oke nggak pengen? nih. Oke, nah sedangkan ya Alia tahu nih bahwa bottom talent ayah tuh artikulatif gitu ya. Sebenarnya sebenarnya mungkin ya Pak Gandhi ya mungkin tadi Pak Gandhi akhirnya tahu nih Pak lewat acara ini bahwa Alia itu sebenarnya tuh pengen diajak ngobrol lebih dulu kan gitu ya, pengen diajak cerita-cerita terlebih dahulu gitu ya, atau pengen didengarkan dulu nih sebelum akhirnya Pak Gandhi aduh kenapa kamu pulang malam kayak gini-gini, atau sedikit mungkin kayak kecewa dan seperti apa gitu ya, padahal sebenarnya Alianya eh, apa namanya di luar alhamdulillah aman-aman aja, nggak akan ngecewain gitu ya. Nah, sedangkan mungkin dari Pak Gandinya sendiri mungkin ada kesulitan ya Pak Gandi ya dalam mungkin komunikasinya gimana mulainya nih apalagi dengan anak Iya, remaja gitu. Mungkin saya ceritakan nih Pak Gandi. iya Bu. Karena memang saya bidangnya kan di dunia pabrik ya, jadi jarang berkomunikasi sama orang ya, yang saya biasa ketemukan sama mesin Ya, besi-besi gitu betul. kan. Jadi Iya ya betul. agak susah juga mengungkapkannya gitu. Jadi Aduh. ada kendala di situ sih memang. Oke, nah akhirnya sama-sama tahu nih ya Pak ya. Jadi bottomnya Pak apa namanya agak Pak Gandhi artikulatif, ternyata apa namanya itu yang kemudian memicu komunikasi sama Alia mungkin jadi kayak apa buka kayak ada gap gitu ya Pak, kayak aduh bingung Ya, canggung gitu ya Pak ya gitu ya, ngomongnya ya, gimana nih apalagi udah anak ABG gitu kan. Sedangkan dari Alianya aduh pengen banget nih ngobrol sama ayah gitu ya. Apa namanya curhat sama ayah, cerita sama ayah gitu ya. Jadi ketemu nih Pak gitu ya. Akhirnya ketemu apa namanya ketemu manfaat talent DNA ini buat Ali ataupun Pak Gadi. Karena kalau saya sih lebih ngelihatnya lebih kepada tadi Pak konflik aja, konflik kecil ya Pak kalau Maria boleh sampaikan ya Pak Gadi ya. ya, Karena kalau dari konflik kecil Pak, kalau dari Pak Gandhi sendiri kan tidak pernah memaksakan Alia untuk harus apa namanya harus jadi ini, harus pencapaian ini enggak kan ya Pak ya gitu. ya. Atau boleh diceritakan? Ya, kalau target sih saya nggak pernah menargetkan anak saya mau harus seperti apa. Yang penting yang saya guide adalah prosesnya, Bu. Jadi Oke.
eh, apalagi Alia kan mau masuk ke PTN ya, harapannya masuk ke PTN. Jadi bagaimana langkah-langkah Alia ini biar mendapatkan PTN yang sesuai lah. Nah, itu beberapa kali saya ngomong, jadi tolong disiplin, terutama di jam-jam waktunya berangkat les, di jam-jam waktunya eh, belajar di rumah, ya belajar di rumah, dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin, jangan sampai sekarang zamannya media sosial, jadi waktunya habis buat eh, main HP gitu kan, yang saya nggak tahu itu HP-nya dipakai buat apa chattingan atau bener dipakai buat belajar. Karena setiap saya tanya, ya ketika lagi main HP ngomongnya sih lagi belajar. Cuma saya kan nggak tahu apa bener belajar atau ya chattingan. Di dunia maya saya juga nggak tahu, Bu. Nah, itu yang saya tekankan sebenarnya di prosesnya. Jadi Betul. apapun hasilnya, yang yang penting selama prosesnya ini benar, ya insya Allah hasil nggak mengkhianatin. Biasanya seperti itu, Bu. Makanya beberapa kali saya agak agak sedikit keras ke anak saya itu ya dalam hal disiplin memang. Jangan sampai membuang-buang waktu yang nggak ada manfaatnya gitu kan. Karena di masa-masa sekarang ini kan sangat sangat krusial gitu kan. Dari kelas 12 SMA menuju ke jenjang perguruan tinggi kan memang harus banyak 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 belajar lah. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya, apa namanya Pak Sugandi ya, Masya Allah ya. Jadi kita tadi udah bahas bagaimana top talent dari Pak Gandhi, bagaimana top talent dari Alia, sehingga kemudian Pak Gandhi dan juga Alia jadi memahami ya ternyata yang selama ini pencapaian saya ini adalah yang terdorong oleh talent ini, sampai bahkan kita ketemu nih sama satu konflik gitu ya, dan konfliknya itu ternyata di komunikasi gitu kan ya, bahwa ada gap communication yang dari Pak Gandhi adalah apa namanya artikulatifnya yang bottom, sedangkan Alia tuh pengen ngobrol gitu ya sama ayah gitu kan, sehingga hubungannya kembali menjadi lebih baik. Karena kalau ayah sendiri kan tipenya adalah ayah itu seseorang yang sangat menghargai proses gitu ya, yang tidak pernah memaksakan kehendak ya Alia ya gitu ya. Kalau ayah selalu menyampaikan mungkin ya udah lakukan yang terbaik gitu kan ya, disiplin gitu ya, hasilnya ya sudah kita serahkan kan gitu ya. Dan Alia pun tadi cerita bahwa Alia juga nggak pernah ada kekangan harus ini harus itu gitu ya, bahkan ayah tuh sangat support gitu ya. Nah, harapannya kita gitu ya dengan talent DNA ini akhirnya Pak Gadi dan Alia sama-sama saling memahami satu sama lain, dan kemudian hubungannya kembali seperti Alia waktu kecil gitu ya, dan Pak Gadi juga bisa lebih dekat lagi dengan Alia. Seperti itu ya Pak Gadi. Alia ya, Ya, ini terima ya. kasih banyak untuk sharing sessionnya di pagi hari ini yang sangat menginspirasi. Bagaimana belajar parentingnya Pak Gandhi kepada Alia gitu ya. Dan Alia termotivasi Pak Gandhi. Akhirnya lahirlah Alia, seseorang yang sangat cantik, rajin ibadah, dan juga sangat berprestasi. Oke, saya kembalikan lagi Alhamdulillah. kepada Mbak Sisi. Silakan. Oke, terima kasih Coach Maria, Pak Sugandi, dan Kak Alia. Coach Maria, ada satu nih yang menarik, bahwa kita punya report karir dari Alia nih, Oke, Coach Maria. oke Oke, siap. sip. Ini ada report karir dari Alia, Coach Maria. Silakan, Coach Maria. Oke, nah Alia, jadi dari hasil talent DNA tadi gitu kan ya, bahwa ini adalah karir ya Alia ya, atau report karir ya yang cocok gitu ya dengan talent DNA-nya Alia. Di sini ada yang namanya di sini saya bacakan dulu hal yang suka dilakukan gitu ya, bahwa Alia ini suka berekspresi melalui kata-kata, seni gerakan, warna musik, ataupun pertunjukan, berpartisipasi dalam kegiatan artistik ya, dan menulis dan sebagainya. Terus kemudian juga meneliti dan mengeksplorasi ide, mengurai masalah yang konflik dengan cara observasi, investigasi, maupun eksperimen, serta mempelajari fenomena menarik dengan rasa penasaran. Nah, ini juga hal yang mudah Alia lakukan ya, mengekspresikan emosi melalui sarana artistik ya, dalam berbagai bentuk komunikasi secara lisan ataupun tertulis, serta mengerjakan tugas yang memerlukan kemampuan matematis, ilmiah, analisis yang kuat, serta berpikir secara logika.
Nah, ini hal istimewa yang bisa dilakukan oleh Alia bahwa membuat segala sesuatu menjadi lebih estetik, mengekspresikan diri dengan kreatif dan juga inovasi ini ya, dan juga menganalisa informasi yang bisa bermanfaat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi pada pengetahuan baru. Nah, ini yang perlu dikembangkan nih buat Alia. Alia perlu mengembangkan bagaimana Alia mengungkapkan gagasan dengan structure dan untuk mudah dimengerti tanpa menghilangkan otentisitas dan juga memperkaya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan mengembangkan keterampilan interpretasi dan analisa dalam berbagai minat. Jadi Arya bisa lihat ya bahwa beberapa pilihan karir yang sesuai dengan talent DNA Arya ya, ada konten kreatif gitu ya, ada artpreneurship gitu ya, ada applied art gitu ya, dan lain sebagainya. Inilah apa namanya hasil report dari Karir Alia ya, seperti itu. Terima kasih Kak Sisi. Oke, terima kasih Coach Maria. Itu report karir dari Kak Alia menutup sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Coach Maria, Bapak Sugandi, dan juga Kak Alia Hamidah yang sudah berkenan sharing pada sesi pagi ini. Nah, pastinya kita senang sekali bisa mendengar ceritanya dengan kisah yang inspiratif. Ternyata juga ada konflik di dalamnya. Karena tadi di Pak Sugandi artikulatifnya di bawah, di Kak Ali artikulatifnya di atas. Jadi kayak miskomunikasi gitu ya Coach, Pak Sugandi dan Alia. Tapi semoga karena sudah tahu terkait talent DNA masing-masing, nantinya komunikasinya makin erat lagi nih antara Pak Sugandi dan juga Kak Alia. Nah, Coach Maria, izin nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang ada di kolom chat, izin saya bisa membacakan ya Coach ya. Mungkin nanti di akhir acara. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa sampaikan di kolom chat. Sebelum kita menutup acara ASMI pada pagi hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Pak Sugandi selaku gestar. Kira-kira apa nih Pak manfaat serta dampak positif dan harapan Bapak setelah sudah sharing talent DNA dan setelah sudah tahu talent DNA Bapak pada pagi hari ini? Silakan Pak Sugandi. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, yang saya rasakan memang manfaatnya saya jadi tahu sebenarnya potensi-potensi saya itu ada di mana. Kemudian kelemahan-kelemahan saya itu apa saja. Dan itu tentu saja menjadi landasan buat saya biar lebih baik lagi ke depannya. Kemudian ke anak saya juga saya jadi tahu sebenarnya anak saya ini seperti apa gitu kan, kelebihannya seperti apa, kekurangannya apa saja, dan saya bisa apa namanya mencari solusi-solusi. Jadi bagaimana harapan saya bisa dengan Alia ini selaku anak dan ayah bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Kemudian ya hubungan anak dan bapak bisa jadi lebih solid lagi lah, lebih baik. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Sugandi. Oke, langsung lanjut kita ke Kak Alia. Kak Alia, kira-kira apa nih manfaat dan dampak positif serta harapan Kak Alia setelah sudah sharing terkait talent DNA-nya dan setelah Kak Alia tahu terkait talent DNA-nya Kak Alia? Silakan, Kak Alia. Ya, terima kasih Kak Sisi. Jadi, hal positif yang bisa saya ambil yaitu saya dapat mengenal lebih baik diri saya itu seperti apa. Dan saya bisa menentukan passion saya ke depannya bagaimana. Lalu, saya bisa mengerti dan bagaimana tahu karakter seseorang juga gitu. Jadi satu sama lain kita bisa saling mengerti. Lalu bisa mendapatkan relasi yang lebih banyak lagi ke depannya untuk mencapai cita-cita nanti. Mungkin seperti itu sih harapan saya. Semoga mudah-mudahan teman-teman semua yang ikut tes DNA ini semoga bisa menjadi lebih baik untuk memahami diri sendirinya. Dalam tes DNA ini semoga kalian bisa mendapatkan hasil sesuai diri kalian. Oke, sudah cukup Kak Alia?
Cukup Kak Sisi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugandi dan Kak Alia atas insight-nya, atas harapan dan juga manfaat yang sudah dirasakan dari Bapak dan Kak Alia juga terkait talent DNA. Semoga mungkin nanti teman-temannya Kak Alia bisa menjadi guest star nih gantian ya Kak Alia ya dan bisa merasakan manfaat dari talent DNA ini. Nah, selanjutnya kepada Coach Maria sebagai closing statement mungkin ya Coach ya di acara kita pada pagi hari ini, kira-kira apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi, Coach Maria? Silakan, Coach. Oke, baik. Thank you Mbak Sisi ya. Jadi, Bapak dan Ibu ya, dari diskusi kita melihat banyak sekali manfaat dari talent DNA. Nah, sebelum saya jelaskan, mari kita simak ya video pemaparan manfaat dari Bapak Dr. Ari Ginanjar. Silahkan Kak Sisi videonya. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Nah, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya. Orang tua yang menghakimi anaknya. Pemimpin yang salah menilai timnya. Rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenal dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya akan lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Bapak Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Thank you Kak Sisi. Terima kasih Coach Maria atas insight yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Pak Sugandi dan Alia. Tapi para Bapak dan Ibu sekalian, jangan left Zoom terlebih dahulu karena acara kita belum berakhir. Oke, Bapak dan Ibu untuk memahami lebih dalam, Sisi sampaikan kembali terkait talent DNA bisa mengecek video dari talent DNA di www.talentdna.me. Bagi Bapak dan Ibu semua yang belum memiliki hasil result dari Live Tools Talent DNA, Sisi punya kabar gembira nih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa khusus di acara pada pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui top 10 talent DNA dan mau mengetahui ke 45 talent DNA-nya, jadi top up kita punya special price senilai 335.000, sementara Bapak dan Ibu yang belum memiliki full reportnya, belum sama sekali memiliki, kita punya harga promo di 500.000. Dan untuk Ananda Bapak dan Ibu semua yang saat ini sama kayak Kak Alia nih mau masuk PTN, mau masuk PTS, mau masuk kuliah gitu ya, kuliah impiannya, silakan bisa tahu report karirnya seharga 750.000. Dan itu sudah include special training talent DNA mastery online via Zoom. Kemudian, jika Bapak dan Ibu mau tahu caranya, silakan hubungi siapa tadi yang mengundang Bapak dan Ibu semua untuk hadir pada acara pagi hari ini. Langsung di chat kakak-kakaknya yang mengundang dan saya mau untuk
membeli Life Tools Talent DNA. Seperti itu Bapak dan Ibu semua. Talented People, Talent DNA adalah sebuah life tools yang diperuntukkan bagi kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik bagi setiap orang. Karena ada sebuah quotes mengatakan bahwa setiap orang itu jenius, tetapi jika menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Sebelum acara ini Sisi akhiri, Sisi izin menyampaikan bahwa acara Ask Me About Your Talent DNA pada pagi hari ini bekerja sama selain dengan SMA Islam Teratai Putih Global School Bekasi, juga bekerja sama dengan Universitas Ari Ginanjar, sebuah kampus emas dan University of Life yang saat ini telah membuka 7 program studi unggulannya. Apa saja sih 7 program studi unggulan dari Universitas Ari Ginanjar? Saksikan video berikut ini. Baik, Bapak dan Ibu semua, mari para calon generasi emas Indonesia, kita bangun dan wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan berkuliah di Kampus Emas Universitas Ari Ginanjar, University of Life. Saat ini, Universitas Ari Ginanjar dengan 7 program studi unggulannya telah membuka pendaftaran di gelombang 2. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait program studinya, biaya pendidikannya, dan juga proses pendaftarannya, tim kami akan memberikan kontak person admission kampus UAG melalui kolom chat Zoom. Atau Bapak dan Ibu semua, jika berminat ingin mengetahui informasi lebih lanjut dan pendaftarannya, bisa sampaikan nomor teleponnya di kolom chat Zoom atau bisa follow Instagram kami di @universitas-ari-ginanjar. Oke, Bapak dan Ibu semua, gimana? Keren banget kan Universitas Ari Ginanjar? Go, go, go! Langsung bisa sampaikan nomor teleponnya atau follow Instagram kami di Universitas Ari Ginanjar. Oke, kembali lagi ke Talent DNA. Jika Bapak dan Ibu masih ada yang ingin bertanya, boleh sampaikan juga di kolom chat. Nanti Sisi akan bantu sampaikan ke Coach Maria untuk bisa menjawabnya. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, Find Your Light and Shine. Tutorial pengisian Talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link Talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian Talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil Talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, Find Your Light and Shine. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, video tadi merupakan video tutorial yang bisa Ibu dan Bapak sekalian lihat bagaimana cara mengisi Life Tools Talent DNA bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memberikan investasinya untuk membeli Life Tools Talent DNA.
Tidak terasa sudah di penghujung acara. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung. Dan Sisi bisa mempersilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Terima kasih atas waktunya, Talented People. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi, selamat beraktivitas, serta selamat berpuasa dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa